Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nayara Sabira dengan NIM 2307578 dari Prodi Sistem Telekomunikasi angkatan 2023 dari kelas 3A. Kali ini saya akan menjelaskan materi seputar modulasi amplitudo atau AM dan modulasi frekuensi atau FM dalam konteks sistem komunikasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah sistem komunikasi. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja ke materinya. Baik, di sini adalah materi tentang amplitude modulation atau AM dan juga frekuensi modulation atau FM. Tapi sebelum masuk ke keduanya, mari kita mengenal dulu apa itu modulasi. Modulasi merupakan proses mengubah karakter sinyal pembawa atau carrier signal berupa amplitudo atau frekuensi sinyal sesuai dengan sinyal informasi atau message signal. Sinyal pembawa biasanya dapat berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang tinggi dan sinyal informasi dapat berupa sinyal dengan frekuensi yang rendah seperti suara atau data digital. Modulasi sinyal bertujuan untuk dapat mentransmisikan sinyal melalui media transmisi dengan cukup efisien dan dengan kualitas yang cukup baik juga. Selanjutnya akan ada beberapa fungsi modulasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah modulasi berfungsi untuk transmisi sinyal jarak jauh. Karena sinyal informasi yang belum dimodulasi biasanya tidak mampu menjangkau jarak jauh karena mudah mengalami redaman atau atenuasi. Dengan modulasi ini, sinyal dapat mencapai jarak yang lebih jauh lagi dengan kekuatan yang lebih baik. Yang kedua adalah modulasi berfungsi untuk efisiensi transmisi. Modulasi memungkinkan informasi dengan frekuensi rendah ditransmisikan melalui media dengan jangkauan frekuensi tinggi, seperti gelombang radio. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan media transmisi. Yang terakhir, modulasi berfungsi untuk meminimalisir interferensi atau gangguan. Modulasi memungkinkan beberapa sinyal informasi ditransmisikan secara bersamaan pada frekuensi pembawa yang berbeda. Hal ini dapat mencegah interferensi antar sinyal dan memungkinkan komunikasi yang efisien, misalnya dalam radio FM atau pada TV. Kemudian di sini akan ada 3 komponen utama modulasi. Yang pertama adalah sinyal pembawa. Sinyal pembawa atau carrier signal merupakan gelombang sinus yang memiliki frekuensi tinggi untuk membawa informasi. Yang kedua adalah sinyal informasi. Sinyal informasi atau message signal merupakan sinyal yang berisi data asli seperti audio yang memiliki frekuensi rendah. Kemudian yang ketiga adalah sinyal termodulasi atau modulated signal. Sinyal yang telah dimodulasi adalah sinyal yang telah dimodifikasi dari sinyal pembawa dengan sinyal informasi. Selanjutnya, di sini ada 2 jenis modulasi yang akan menjadi topik utama pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama ada amplitude modulation atau AM, yang mana ini merupakan teknik modulasi dengan mengubah amplitudo sinyal pembawa atau carrier signal sesuai dengan nilai amplitudo sinyal informasi atau message signal. Sementara itu, frekuensi pembawa akan tetap konstan. Kemudian yang kedua adalah frequency modulation atau FM. Modulasi frekuensi merupakan teknik modulasi juga dengan cara mengubah frekuensi sinyal pembawa atau carrier signal sesuai dengan nilai, di sini terdapat kesalahan, nilai frekuensi sinyal informasi atau message signal. Sementara itu, amplitudo pembawa akan tetap konstan. Nah, kemudian di sini kita akan perdalam mengenai amplitude modulation atau AM, yang mana secara matematis itu akan dituliskan sebagai ST sama dengan AC dikali 1 plus M dikali cos 2 pi F kali MT dikali cos 2 pi kali FCT. Nah, contoh yang mana dari rumus tersebut, yang mana AC adalah amplitudo sinyal pembawa, FC adalah frekuensi pembawa, FM adalah frekuensi sinyal informasi, dan M adalah indeks modulasi yang menunjukkan sejauh mana sinyal informasi mempengaruhi sinyal pembawa. Nah, contoh implementasi nyata modulasi amplitudo adalah pada radio komersial salah satunya, terutama di frekuensi gelombang medium atau medium wave atau MW dan gelombang pendek atau short wave atau SW.
Selain itu juga, AM diimplementasikan juga pada komunikasi aviasi untuk komunikasi antara pilot dan menara kontrol lalu lintas udara karena jangkauannya yang cukup luas. Penggunaan lain dari modulasi amplitudo adalah dalam sistem komunikasi yang lebih sederhana. Contohnya seperti pada penggunaan intercom lama atau sensor analog jarak pendek, di mana sinyal informasi dapat dikirimkan secara langsung tanpa memerlukan teknik modulasi yang kompleks. Oleh karena itu, AM tetap menjadi bagian integral dalam sistem komunikasi meskipun telah muncul teknologi modulasi yang lebih canggih lainnya. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan simulasi AM melalui MATLAB dan berikut adalah soalnya. Buatlah simulasi AM pada MATLAB jika FC sama dengan 200 Hz, FM sama dengan 110 Hz, FS sama dengan 1000 Hz, AC sama dengan 1, dan AM sama dengan 3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi MATLAB atau website MATLAB terlebih dahulu. Kemudian kita akan menginput parameter seperti berikut. Yang pertama kita akan mendeklarasikan dulu komponen-komponen yang akan digunakan untuk perhitungan seperti Fs yang tadi sudah ditentukan yaitu senilai 1000 Hz. Kemudian ada Fc yang mana nilainya adalah 2000 Hz. Kemudian ada FM dengan 10 Hz, AM senilai 3, AC senilai 1, M adalah AM per AC. Kemudian untuk variabel waktunya 0 per Fs. Nah, ini adalah komponen yang akan kita gunakan di mana Fs adalah frekuensi sampel yang mana itu sebesar 1000 Hz, Fc adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa yang memiliki frekuensi 100 Hz, Fm adalah sinyal pesan atau basic signal atau sinyal informasi yang memiliki frekuensi 10 Hz. Kemudian untuk AM sama dengan 3 itu merupakan amplitudo sinyal pesan yang mana nilainya adalah 3. Kemudian untuk AC sama dengan 3 adalah amplitudo sinyal pembawa yang mana nilainya adalah 1. Kemudian untuk AM sama dengan untuk M sama dengan AM per AC itu adalah untuk menghitung indeks modulasi M yang mana itu menjadi perbandingan antara dua amplitudo yang berbeda. Kemudian untuk T di sini adalah vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan step sebesar 1 per Fs atau 1 per 1000 detik. Ini akan memberikan 1001 detik sampel untuk tiap detiknya. Kemudian kita akan memberikan rumus agar grafik yang muncul sesuai dengan perhitungan. Message underscore signal sama dengan AM dikali cos 2 dikali Pi dikali FM dikali T. Kemudian message signal ini akan membuat sinyal pesan yang akan berbentuk gelombang kosinus, mohon maaf, dengan F sama dengan 10 Hz dan A-nya sama dengan 3 tadi. Kemudian kita akan membuat rumus untuk sinyal pembawa, yaitu carrier signal, yang mana rumusnya adalah AC dikali cos 2 dikali Pi dikali Fc dikali T. Kemudian kita akan membuat rumus untuk sinyal yang telah dimodulasinya, yaitu modulated signal. Yang mana rumusnya adalah AC dikali 1 plus M dikali lagi dengan cos dalam kurung 2 dikali Pi dikali FM dikali lagi dengan T.
kemudian dikali lagi dengan cos 2 dikali Pi dikali FC dikali T. Kemudian kita akan membuat tampilan grafiknya, figur, subplot 3, 1, 1. Nah, subplot ini nantinya akan membuat plot pertama untuk 3 plot yang berbeda di satu tampilan. Maksudnya akan ada 3 grafik yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan membuat lebih detail untuk tiap plotnya. Untuk plot pertama di sini akan menampilkan waktu dan sinyal pesan. Kemudian kita akan beri judul untuk plot pertama. Kemudian kita akan memberikan label untuk di tiap sumbunya. Di sini ada untuk sumbu X, yaitu akan menunjukkan waktu. Dalam satuan detik. Selanjutnya pada sumbu Y akan menampilkan nilai amplitude. Gridnya kita akan on. Grid on ini berfungsi untuk mengaktifkan grid agar di plot kedua itu dapat muncul gitu plotnya. Selanjutnya kita akan membuat plot kedua, yaitu kita klik subplot lagi. 3, 1, 2 karena ini adalah plot yang kedua. Plot kedua akan menampilkan apa saja, yaitu variabel waktu dan juga sinyal pembawa. Selanjutnya kita beri judul juga. Kemudian kita akan beri label juga pada sumbu X pada grafik sinyal pembawa, yang mana sumbu X akan menampilkan waktu dalam satuan detik. Kemudian pada sumbu Y akan menampilkan amplitude. Jangan lupa untuk grid on. Kemudian untuk plot yang terakhir adalah sebuah grafik. Kemudian yang plot ketiga adalah grafik yang akan ditampilkan adalah sinyal yang sudah dimodulasi. Di sini akan ada variabel waktu dan juga sinyal yang telah dimodulasi. Kita akan beri judul. Kemudian kita akan memberikan label untuk sumbu X yang masih sama. Label X akan menunjukkan keterangan waktu dengan satuan detik, dan label Y sama juga akan menampilkan bedanya di sumbu Y ini akan menampilkan sumbu Y akan menampilkan amplitude. Setelah parameternya jadi atau sintaksnya sudah jadi, maka kita akan klik run di sini.
Nah, ini merupakan hasil grafik simulasi amplitude modulation yang telah kita lakukan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa ketiganya memiliki bentuk dan kepadatan gelombang yang sangat-sangat berbeda. Kemudian kita masuk ke analisis simulasinya. Grafik yang sudah dicoba tadi mensimulasikan proses modulasi amplitudo atau AM dengan 3 sinyal, yaitu sinyal pesan, sinyal pembawa, dan sinyal termodulasi, yang mana ketiganya sudah benar-benar mencakup komponen utama dari modulasi. Sinyal pesan memiliki frekuensi yang cukup rendah, yaitu hanya 10 Hz dengan nilai amplitudonya yang bernilai 3. Dan sinyal pembawa memiliki frekuensi tinggi sebesar 200 Hz dengan amplitudo tetap senilai 1. Pada sinyal akhir yang telah dimodulasi, amplitudo sinyal pembawa berubah mengikuti pola sinyal pesan sesuai indeks modulasi, yang mana M jadi sama dengan 3M dan sama dengan 3, yang mana hal ini menunjukkan modulasi yang berlebih. Hasil simulasi menggambarkan bagaimana informasi dari sinyal pesan diintegrasikan ke sinyal pembawa untuk memungkinkan transmisi pada frekuensi yang lebih tinggi, seperti yang diterapkan dalam komunikasi jarak jauh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke frekuensi modulation atau FM, yang mana secara matematis modulasi frekuensi dapat dituliskan sebagai berikut. Yang mana AC merupakan amplitudo sinyal pembawa, FC merupakan frekuensi dari sinyal pembawa, KF adalah sensitivitas frekuensi, yang mana itu akan mengontrol seberapa besar frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. M tau merupakan sinyal informasi yang dimodulasikan ke frekuensi pembawa. Integral dari minus T hingga sampai dengan T, M tau kali D tau menunjukkan bahwa frekuensi sinyal FM merupakan integral dari sinyal informasi. Oke, kemudian kita akan melakukan simulasi lagi untuk FM melalui MATLAB dengan soal sebagai berikut. Buatlah simulasi FM pada MATLAB jika FC sama dengan 200 Hz, FM sama dengan 20 Hz, KF sama dengan 400, AC sama dengan 2, dan AM sama dengan 1. Untuk langkah-langkahnya masih sama. Yang pertama kita buka dulu aplikasi atau website MATLAB. Kemudian kita masukkan parameter yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan seperti sebelumnya. Di sini terdapat FC sama dengan 200, yang mana FC ini merupakan frekuensi sinyal pembawa yang senilai 200 Hz. Kita akan tulis di sini. Kemudian selanjutnya ada FM senilai 20 Hz, yang mana FM ini merupakan frekuensi sinyal informasi atau message signal yang senilai 20 Hz. Dengan AM amplitudonya, AM ini merupakan amplitudo sinyal informasi. Kemudian ada AC, amplitudo sinyal pembawanya sejumlah 2. Kemudian KF sama dengan 400. Kemudian untuk vektor waktunya T di sini adalah vektor waktu sampling dari 0 hingga 1 detik dengan interval 0,001 detik yang digunakan untuk membuat domain waktu.
Kemudian kita akan masukkan rumus untuk membuat message signal. Yang mana rumusnya adalah AM dikali sin dalam kurung 2 dikali pi dikalikan dengan FM dikali lagi dengan T. Kemudian untuk sinyal pembawa, rumusnya adalah AC dikali cos 2 dikali pi dikali FC dikalikan juga dengan T. Kemudian kita tuliskan di sini integral underscore message. Rumusnya langsung dalam kurung message signal dikali dalam kurung T dalam kurung lagi 2 minus T kali 1. Nah, integral underscore message ini akan menghitung integral dari sinyal informasi menggunakan fungsi. Kumulatif penjumlahan atau kumsum ini diperlukan dalam modulasi frekuensi karena sinyal FM tergantung pada integral dan sinyal informasi. Selanjutnya di bawah kita akan tulis modulated underscore signal. Ini untuk menghitung sinyal yang sudah dimodulasi dengan rumus AC dikali cos dalam kurung 2 dikali pi dikali FC dikali T dijumlahkan dengan 2 dikali pi kemudian dikalikan dengan KF dikalikan juga dengan integral underscore message. Kemudian kita akan membuat figur untuk grafiknya. Akan ada sama 3 plot seperti sebelumnya. Subplot pertama yang mana plotnya akan menampilkan variabel waktu dan sinyal informasi. Kemudian kita berikan judul untuk plot pertama. Kemudian kita berikan label di sumbu X, yang mana itu akan menunjukkan waktu dalam satuan detik.
Selanjutnya pada sumbu Y, akan menunjukkan amplitudo. Gridnya kita on. Nah, berikut ini adalah Kemudian kita akan buat subplot yang kedua. Ketiganya juga menunjukkan kepadatan gelombang yang berbeda-beda. Yang mana Di sini plotnya ada analisis simulasi akan dari menampilkan sinyal variabel FM, waktu di mana hasil grafik tadi mensimulasikan modulasi dan frekuensi sinyal atau pembawa. FM dengan sinyal informasi, sinyal pembawa, dan sinyal yang telah dimodulasi. Sinyal informasi memiliki frekuensi yang rendah yaitu 20 Hz, sedangkan sinyal pembawa memiliki Kita berikan frekuensi juga yang judul tinggi yaitu 200 Hz dengan amplitudo tetap senilai 2. Sinyal termodulasi FM dihasilkan dengan memodifikasi fase sinyal dari pembawa signal. berdasarkan integral dari sinyal informasi dengan menggunakan deviasi frekuensi KF sama dengan 400. Hasilnya dapat ditunjukkan Kemudian kita bahwa berikan label frekuensi di sumbu sinyal X, pembawa bervariasi sesuai amplitudo sinyal informasi. yang mana itu akan Sementara menunjukkan amplitudonya tetap waktu dalam konstan. satuan detik. Modulasi ini cukup efektif untuk mentransfer informasi dengan tahan terhadap gangguan noise seperti yang diterapkan dalam siaran radio FM dan komunikasi via kabel. Nah, di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari FM. Saya akan menjelaskan dari kelebihan AM terlebih dahulu. Kemudian di sumbu Y akan menunjukkan amplitudo juga. Amplitude modulation cukup sederhana, kemudian jangkauan pada amplitude modulation juga cukup luas, bandwidth-nya yang dibutuhkan juga kecil. Kemudian untuk kelebihan dari FM atau Gridnya frequency akan kita modulation on. adalah dia tahan terhadap noise, kualitas suaranya Untuk subplot yang cukup terakhir, bagus, dan tahan terhadap multi-phase fading. Kemudian di sini ada plotnya kekurangan akan dari menampilkan FM sendiri, variabel waktu amplitude modulation atau AM dan sinyal yang telah dimodulasi. sensitif akan noise. Kemudian kualitas suaranya juga cukup rendah. Dan yang terakhir, ini akan memerlukan daya yang cukup tinggi. Sedangkan kekurangan pada frekuensi modulation atau AM, membutuhkan bandwidth yang besar, implementasinya yang cukup kompleks, dan Selanjutnya kita jangkauannya beri yang cukup judul juga. terbatas. Baik, karena kita sudah berada di penghujung presentasi, di sini saya akan memberikan kesimpulan yang mana modulasi amplitudo atau AM dan modulasi frekuensi atau FM merupakan dua teknik modulasi, yang mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita akan berikan label di sumbu X Jangkauan luas dan digunakan pada yang siaran akan radio, menunjukkan gelombang waktu dalam pendek satuan serta detik. komunikasi aviasi. Meskipun AM rentan terhadap noise, FM mampu membuat kualitas suara lebih jernih dan tahan akan interferensi, sehingga Kemudian di mereka sumbu Y akan cocok untuk siaran radio akan menunjukkan dan komunikasi dua arah. amplitudo. Meskipun membutuhkan bandwidth yang lebih besar, FM cocok untuk aplikasi dengan Setelah itu gridnya di on. yang cukup tinggi. Sementara Oke, AM ini sudah cocok jadi untuk kebutuhan parameternya, lalu komunikasi sama jarak jauh. kita klik run juga di sini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.